Sistem anti korupsi harus mulai menitik beratkan kepada perampasan aset hasil kejahatan. Konsep ini dapat mengakomodir tujuan pemidanaan pada era modern, yaitu keadilan bagi korban, restoratif justice. Bukan lagi fokus pada pembalasan semata, retributive justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pemberian efek jerah kepada pelaku korupsi tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemidanaan penjara semata. Sistem anti korupsi harus mulai menitik beratkan kepada perampasan aset hasil kejahatan. Konsep ini dapat mengakomodir tujuan pemidanaan pada era modern, yaitu keadilan bagi korban, restoratif justice. Bukan lagi fokus pada pembalasan semata, retributive justice, sehingga penanganan perkara korupsi tidak cukup dengan menghukum pelaku, namun mesti melihat aspek pemulihan terhadap korban, salah satunya negara dan masyarakat dalam konteks perekonomian atau keuangan. Sayangnya upaya mengubah orientasi pemidanaan tersebut belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai. Berdasarkan UU Tipikor, pemulihan kerugian keuangan negara hanya bisa ditempuh melalui dua jalur, yakni pidana uang pengganti dan pengenaan denda. Berdasarkan pemantauan berbagai sumber terhadap persidangan perkara korupsi kerugian negara tahun 2020 yang mencapai 56,7 triliun rupiah, hukuman penggantinya hanya 19,6 triliun rupiah. Sedangkan hukuman denda juga rendah, berkisar 156 miliar rupiah. Demikian halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih menempatkan hukuman perampasan barang tertentu dalam kelompok pidana tambahan. Dengan pengaturan seperti itu, maka perampasan hasil kejahatan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melekat dengan hukuman pokok seperti penjara dan denda. Dalam penanganan perkara korupsi, konsep itu bertolak belakang dengan pasal 54 ayat 1 United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC yang mengamanatkan kepada setiap negara untuk mengadopsi konsep perampasan aset tanpa harus diikuti pemidanaan. Sementara itu, paket rancangan legislasi yang menyokong program pemulihan kerugian negara dengan merampas aset atau rancangan undang-undang perampasan aset tidak masuk agenda politik pemerintah. Padahal, banyak negara lain telah berhasil memanfaatkan instrumen hukum tersebut. Misalnya, negara Filipina berhasil mengambil alih harta kekayaan mantan Presiden Ferdinand Marcos sejumlah 658 juta US dollar yang disembunyikan di Bank Swiss dengan menggunakan pendekatan perampasan aset tanpa pemidanaan. Selain persoalan legislasi, kinerja aparat penegak hukum dalam mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara tergolong buruk. Salah satu tolok ukur yang bisa digunakan adalah kriminalisasi pelaku menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau UU TPPU. Sepanjang tahun 2020 hanya ada 20 terdakwa dari total 1.298 terdakwa yang dijerat dengan UU TPPU, baik oleh Kejaksaan maupun KPK. Padahal UU TPPU dapat menjadi pintu masuk untuk memaksimalkan
perampasan aset hasil kejahatan atau korupsi. Rendahnya nilai perampasan aset tidak bisa dilepaskan dari upaya penyitaan yang dilakukan oleh penegak hukum. Permasalahan ini menyangkut sejauh mana penegak hukum telah melacak aset-aset pelaku yang diduga berkelidan dengan kejahatannya. Sebab jika tidak maksimal, maka akan berpengaruh pada perolehan pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat praktik korupsi. Penyitaan dalam penanganan perkara korupsi memiliki sejumlah tujuan. Salah satunya memastikan hasil kejahatan tidak dialihkan oleh pelaku. Namun, jika melihat regulasi yang ada, misalnya KUHP, aparat penegak hukum diyakini akan sulit memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Sebab definisi penyitaan dalam KUHP masih terbatas, terutama saat pelaku mengalihkan hasil kejahatan korupsinya kepada pihak lain atau dalam bentuk lain saat proses penanganan perkara berlangsung. Padahal kunci dari keberhasilan eksekusi putusan uang pengganti dan denda ada pada kemampuan melacak dan menyita aset. Untuk itu, agar negara mampu mencegah adanya pengalihan aset hasil kejahatan korupsi, penting untuk merumuskan kerangka kebijakan yang mengatur mekanisme sita jaminan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Secara garis besar, diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Nah, dari sana diharapkan terbangun sistem peradilan pidana terpadu, Integrated Criminal Justice System, sehingga penegakan hukum dapat berjalan tanpa adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Namun di luar itu, sistem peradilan pidana terpadu juga diharapkan menghasilkan kesamaan perspektif antar penegak hukum dalam menindak suatu kejahatan, khususnya korupsi. Pada waktu yang sama, kejahatan korupsi selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Sederhananya, jika ada perbuatan kejahatan baru yang belum tertuang dalam regulasi, maka berdasarkan azas legalitas, tindakan itu tidak dapat diproses hukum dan pelakunya juga tidak boleh dimintai pertanggungjawaban pidana nullum dilectium nulla funa sine praevilige funali. Setidaknya ada sejumlah regulasi yang belum diatur dalam hukum positif Indonesia, di antaranya mengakomodasi kesepakatan UNCIC, perdagangan pengaruh atau trading in influence, peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar, illicit enrichment, dan korupsi sektor swasta atau corruption in the private sector, RUU perampasan aset, dan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Selain itu, sokongan melalui mutual legal assistance juga belum banyak dilakukan oleh pemerintah. Perubahan UU Tipikor juga mendesak untuk segera dikerjakan. Permasalahannya pun beragam. Misalnya, disparitas pemidanaan antar pasal, rendahnya pengenaan hukuman, denda, dan pengaturan lebih rinci perihal pidana tambahan uang pengganti. Tidak hanya dari sisi pemenjaraan badan semata, akan tetapi pemulihan kerugian keuangan negara juga sangat rendah. Sebagaimana saya singgung pada bagian sebelumnya, upaya mengimbangi jumlah kerugian keuangan negara masih terpaut jauh dari total kerugian negara tahun 2020, yakni 56 triliun rupiah. Praktis pidana tambahan uang pengganti hanya 19 triliun rupiah. Sementara sepanjang tahun 2020, rata-rata hukuman penjara bagi pelaku korupsi hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Jika dikaitkan dengan kategori penilaian, maka jumlah tersebut terbilang ringan, 0 sampai 4 tahun. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2 tahun 7 bulan, namun tetap dianggap belum signifikan. Tidak lepas dari itu, pengenaan denda juga sangat rendah.
Jika digabungkan seluruhnya, denda yang dijatuhkan terhadap 1.298 terdakwa itu hanya mencapai 156 miliar rupiah. Lalu rata-rata denda kepada terdakwa yang dijatuhkan majelis hakim hanya sebesar 131 juta rupiah. Mirisnya, dari seluruh terdakwa, praktis jumlah 6 orang yang dijatuhi denda maksimal 1 miliar rupiah. Selisih antara kerugian keuangan negara dengan uang pengganti terpaut sangat jauh. Dapat dibayangkan, uang pengganti yang sepanjang tahun 2020 hanya 19,6 triliun rupiah, sedangkan kerugian negara sebagaimana saya sebutkan tadi mencapai 56 triliun rupiah. Pemantauan ini turut pula melihat sejauh mana hakim meletakkan pidana penjara pengganti dalam sebuah putusan pemidanaan. Faktanya sangat miris, dari total 549 terdakwa yang dijatuhi vonis pidana penjara pengganti rata-rata hukuman hanya 1 tahun 1 bulan penjara. Maka dari itu menjadi hal yang wajar jika terpidana selain karena telah mengalihkan asetnya ke pihak lain, lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang membayar uang pengganti. Penyitaan pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum guna kepentingan pembuktian peristiwa kejahatan di setiap tingkatan penanganan perkara, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Tindakan penyitaan bersinggungan dengan hak asasi manusia, khususnya hak milik pribadi yang disebutkan 3 kategori ringan 0-4 tahun penjara, kategori sedang 4-10 tahun penjara, dan kategori berat di atas 10 tahun penjara yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Namun karena dalam rangka penegakan hukum, sepanjang bisa dibuktikan adanya berkaitan barang sitaan dengan peristiwa pidana, maka tindakan itu dapat dibenarkan. Sedangkan penyitaan dalam konteks hukum perdata diatur pada pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke, pada intinya regulasi itu menyebutkan bahwa barang-barang milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan antara kreditur dan debitur. Jadi barang yang dapat dilakukan penyitaan tidak hanya terbatas pada dokumen perjanjian, melainkan termasuk di luar perjanjian. Nah, untuk menafsirkan di luar perjanjian mencakup pula perikatan yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Berlandaskan penjelasan mengenai dampak korupsi, untuk itu dibutuhkan extraordinary measure dari aspek penegakan hukum agar nantinya dapat menjangkau seluruh pelaku kejahatan. Sebab seiring dengan perkembangan zaman, pola dan modus korupsi terus bertransformasi yang kadangkala menyulitkan aparat penegak hukum untuk membongkarnya. Selain faktor perkembangan zaman, dalam lingkup ilmu kriminologi telah pula dijelaskan bahwa pelaku kejahatan secara harfiah akan selalu berupaya menghindar dari jerat pemidanaan dengan melakukan cara apapun, termasuk memindahkan harta kekayaannya. Maka dari itu, untuk memitigasi hal tersebut, ketentuan sita jaminan yang selama ini diatur dalam hukum perdata dapat diakomodir untuk masuk ke dalam rumpun aturan pidana. Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya berorientasi pemulihan kerugian keuangan negara. Terdapat gap yang sangat besar antara kerugian keuangan negara dan pengenaan hukuman pembayaran uang pengganti. Untuk itu mesti dilakukan terobosan hukum mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan mengadopsi pengaturan sita jaminan ke dalam regulasi yang mengatur penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dorongan untuk menerapkan sita jaminan dalam
penanganan perkara tindak pidana korupsi sebenarnya bukan kali ini saja diwacanakan. Pada tahun 2013, Mahkamah Agung sempat membahas hal ini. Sayangnya, pembahasan itu tidak pernah menghasilkan suatu konsep yang matang untuk bisa diimplementasikan. Namun di luar itu, setidaknya salah satu pemangku kepentingan dalam penegakan hukum, lembaga kekuasaan kehakiman, sudah menaruh perhatian lebih terhadap isu rendahnya pemulihan keuangan negara. Pada dasarnya, konsep sita jaminan tidak dikenal dalam hukum pidana. Tindakan itu hanya tercantum dalam rumpun hukum perdata, khususnya pasal 227 ayat 1. Jika dicermati, ketentuan sita jaminan memiliki sejumlah unsur penting. Pertama, adanya sangkaan yang beralasan dari pihak debitur. Hal ini memiliki nuansa subjektif yang sangat kental. Sebab sangkaan itu lahir atas perasaan atau keadaan batin dari debitur bahwa kreditur berpotensi mencari akal untuk menggelapkan atau membawa barang miliknya. Pada penanganan perkara tindak pidana korupsi, ada permasalahan serius yang juga berkaitan dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Akan tetapi, masalah yang terjadi bukan bagian akhir, melainkan dengan proses hukum acaranya, khususnya penyitaan. Dalam proses penyidikan, penegak hukum baik KPK, kejaksaan, atau kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dengan berpegang pada ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP. Untuk mengartikan penegak hukum hanya dapat menyita barang-barang yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan. Pada sisi lain, ketika nanti perkara sudah masuk proses persidangan dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan korupsi, kemudian diikuti dengan pidana tambahan uang pengganti, maka penegak hukum akan menyita kembali harta kekayaan milik terdakwa. Namun, bedanya penyitaan terhadap akhir ini tidak terbatas pada harta kekayaan yang memiliki kaitan dengan peristiwa kejahatan, melainkan secara menyeluruh untuk melunasi hukuman uang pengganti. Atas dasar penjelasan saya di atas, timbul suatu pertanyaan krusial. Bagaimana jika aset atau harta kekayaan milik terdakwa telah dialihkan ke pihak lain sejak proses penyidikan? Bukankah akibat tindakan itu penegak hukum tidak diperkenankan melakukan penyitaan kembali? Pada kondisi ini, jika ternyata uang pengganti tidak dapat dilunasi terdakwa dan harta kekayaannya juga belum cukup membayar pidana tambahan, maka ia akan dihadapkan dengan pidana penjara pengganti. Akibat dari terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti itu, maka orientasi hukumannya sudah berbeda. Sebab dalam konteks uang pengganti, arah pemidanaan lebih menitik beratkan pada aspek pemulihan kerugian keuangan negara. Sayangnya, hukuman pidana penjara pengganti bukan opsi yang ideal. Sebab kenyataannya masih terjadi disparitas antar putusan dan rata-rata hukumannya juga sangat rendah, praktis hanya 1 tahun penjara. Untuk itu dibutuhkan reformulasi konsep penyitaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Salah satu opsi alternatifnya adalah mengadopsi ketentuan sita jaminan, metode-metode yang digunakan di Indonesia untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah: pertama, real estate atau harta kekayaan tidak bergerak. Para pejabat korup atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak di atas nama pemilik sebenarnya.
atau dengan mengikut sertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut. Kedua, pembelian barang-barang berharga. Dana-dana korupsi dapat digunakan untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia, dan perhiasan. Sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan kepemilikan, nilai, dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Ketiga, saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan-pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari mitra. Bila dua pihak setuju untuk jual beli saham, pesanan tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Setelah transaksi disepakati, satu dokumen didaftarkan pada bursa saham. Dokumen berisi rincian mengenai pembeli dan penjual dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jual belinya. Ada juga akta penjualan terpisah yang ditandatangani penjual. Komisi wajar yang dibayar kepada para pialang adalah 1,5% dari total harga penjualan. Pajak mungkin perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan mengeluarkan satu tanda terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat dalam proses ini mencakup dalam satu profil terperinci mengenai para pembeli dan penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat, alamat, tanda tangan, jabatan, nomor telepon, dan nama bapak dan kakek. Perusahaan menyimpan satu catatan terperinci atas para pemegang sahamnya. Sita jaminan terbagi menjadi dua macam, yakni sita jaminan terhadap barang milik tergugat, conservatoire beslek, dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat, revindicatoire beslek. Jika berbicara tentang pidana korupsi atau memasukkannya ke dalam pengaturan hukum pidana, maka hal yang memungkinkan adalah conservatoire beslek, sebab objek sitaan bukan milik penggugat, melainkan bagian dari hak negara yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan dengan melakukan praktik korupsi. Kata conservatoire berasal dari conserveren yang berarti menyimpan, sedangkan beslek merupakan terjemahan dari kata penyitaan. Jadi jika digabungkan, reservatoire beslek merujuk pada pemaknaan penyitaan dengan maksud menyimpan hak seseorang. Dengan mengakomodir ketentuan sita jaminan, penegak hukum bisa lebih memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Sebab ada perlunasan objek sitaan yang tidak hanya menggunakan dasar pasal 39 ayat 1 KUHP. Sederhananya, penegak hukum dapat menyita segala aset milik tersangka, sekalipun di luar kaitannya dengan peristiwa pidana. Akan tetapi, dalam penggunaan kewenangan ini, mekanisme check and balance mesti berjalan. Nantinya, jika ingin melakukan sita jaminan, penegak hukum harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengadilan setempat. Tentu dalam proses pemintaan izin tersebut, penegak hukum diminta memaparkan alasan yang menjadi dasar untuk melakukan sita jaminan di hadapan hakim. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penegak hukum sebelum melakukan tindakan sita jaminan. Pertama, penyidik harus memiliki kemampuan untuk menelusuri aset-aset milik tersangka. Sebab dengan memaksimalkan itu, penegak hukum dapat memetakan aset milik tersangka yang akan dikenakan sita jaminan. Kedua, penegak hukum harus mempunyai kemampuan membuktikan urgensi dari sita jaminan saat meminta izin ke pengadilan negeri setempat. Dalam hal ini, pengadilan tentunya mempunyai otoritas untuk menolak permohonan jika penegak hukum tidak mampu
mengkonstruksikan secara utuh alasan melakukan sita jaminan. Perubahan konsep penyitaan ini menjadi penting untuk segera dilakukan. Sebab berkaca pada beberapa perkara, pemulihan kerugian keuangan negara terkendala karena terpidana tidak mampu melunasi uang pengganti. Misalnya, perkara korupsi yang melibatkan mantan wali kota Manado, Jimmy Rimbarogi. Kala itu, Jimmy diganjarkan vonis 5 tahun penjara, disertai kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar 64,13 miliar rupiah karena terlibat praktik korupsi APBD Manado. Disebutkan dalam putusan tersebut, jika uang pengganti tidak dibayar, maka Jimmy wajib menjalani pidana penjara pengganti selama 2 tahun 10 bulan. Namun dalam hal ini, jaksa KPK hanya mampu mengeksekusi uang pengganti sebesar 6,2 miliar rupiah. Tentu nilai itu sangat jauh untuk menutupi kerugian keuangan negara yang mencapai 70 miliar rupiah.